Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sidang jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah El Bethel Online Church. Nah, ini minggu pertama pada bulan Mei, dan kita Gereja Bethel Indonesia setiap minggu pertama melaksanakan ibadah disertai oleh perjamuan kudus. Nah, untuk itu hari ini istimewa, penggembala kembali tidak sendiri, karena penggembala ditemani oleh ibu gembala yang kita sama-sama kasihi. Haleluya. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat El Bethel dan seluruh anak remaja, pemuda, dan juga anak-anak sekolah minggu yang sudah sangat kami rindukan. Sudah lama tidak bertemu dalam persekutuan di gereja, dan saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah online, dalam ibadah perjamuan kudus. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa cuci tangan. Pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin. Nih, dan jangan keluar rumah. Tetapi jika harus keluar karena penting, jangan lupa pakai masker. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam doa, kita mau memuji Tuhan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita siapkan hati kita agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru?
Tuhan, kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang sangat memberkati kita. Haleluya. Dan sekarang kita mau berdoa dulu. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu rencana dan rancangan Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi, hidup, karakter, bahkan masa depan kami, sehingga hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Amen. Di saat hati ini susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami hadir sakit oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Dan kami akan bercerita bagi banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan, dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu, tegur kami ya Allah, cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat, Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, berkati kami Bapa. Dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya. Karena doa ini hamba sudah minta dan naikkan di dalam nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Tema firman Allah hari ini adalah the power of forgiveness. Kekuatan sebuah pengampunan. Dan ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Dan Ibu Gembala akan membacakan bagi kita semua. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat firman Allah yang barusan kita baca ini adalah kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bukan ketika dia sedang mengajar di bait Allah, atau dia sedang memberi makan 5.000 orang. Tetapi justru kalimat ini keluar dari mulutnya ketika dia disiksa, dia dianiaya, dan dipaku di atas kayu salib. Haleluya. Dan saya teringat ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus soal pengampunan ini dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22. Ibu Gembala akan membacakannya kembali. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Haleluya. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, maka Yesus katakan bukan cuma 7 kali kita harus mengampuni, tapi 70 kali 7 kali. Berarti kewajibanmu dan kewajibanku sebagai anak Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita, siapapun dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau dalam hal mengampuni ini, maka kalimat pertama yang keluar dari mulut kita kira-kira seperti ini. It's good for you, but uneasy for me. Baik untuk Anda, tetapi tidak mudah untuk saya. Bahasa Jakarta bilang, enak di lu, kagak enak di gue. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Memang pengampunan bukan berarti kita harus kembali ke masa lalu kita. Tapi pengampunan berarti kita harus berjalan terus ke depan dengan tidak mempersalahkan masa lalu kita.
Memang bagi kita orang Kristen, siapapun dia, untuk mengampuni itu menyakitkan. Ya, kata orang begini kalimatnya, it is not easy to forget and it is not easy to forgive because it hurts me so much. Tidak mudah untuk melupakan. Tidak mudah untuk mengampuni. Karena ini sangat menyakiti aku. Tetapi sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh anak Tuhan, suka tidak suka, kita harus mengampuni. Karena sekali lagi sebagai orang Kristen, ketika kita tidak mengampuni, itu jauh lebih menyakitkan. Haleluya. Menimbulkan pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni sebagai orang Kristen? Nah, kita mulai dari kata pengampunan dulu. Pengampunan itu asal kata ampun. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ampun itu artinya pembebasan dari semua tuntutan karena melakukan kesalahan. Dan pengampunan artinya membebaskan seseorang dari semua tuntutan karena melakukan kesalahan. Ada ungkapan bilang seperti ini. Forgiveness is not what we do for others, but for ourselves. So I get well and move on. Pengampunan bukanlah sesuatu tindakan yang kita lakukan untuk orang lain yang notabene menyakiti hati kita. Tetapi untuk diri kita sendiri. Agar kita sejahtera, agar kita bebas, dan kita bisa bergerak maju ke depan. Haleluya, haleluya. Memang pengampunan tidak akan pernah merubah masa lalu kita. Tetapi pengampunan akan membuka jalan baru bagi masa depanmu dan masa depanku. Karena itu betapa berkuasanya pengampunan. Nah, saya kembali kepada pertanyaan ini. Lantas mengapa kita orang Kristen harus mengampuni? Nah, ada beberapa alasan mengapa kita orang Kristen harus mengampuni. Alasan yang pertama, mengapa kita orang Kristen harus mengampuni. Kita membaca dulu firman Allah ini. Ibu Gembala akan membacakan bagi kita semua. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Haleluya. Demikian firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, bahagian dari doa Bapa kami. And forgive us from our debts, as we have been forgiven our debtors. Ampunilah kami atas semua kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, jika kita mengampuni dengan catatan, tentu dengan tulus hati, maka Bapa di sorga akan mengampuni Amin. dosa kita juga. Memang sekali lagi saya cuma mau sekedar menyampaikan bahwa pengampunan itu sangat misteri. Mengapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, dia awali dengan mengampuni. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia ampuni dosanya. Karena itu pengampunan memiliki sebuah kekuatan yang begitu hebat. Dan kekuatan yang paling hebat adalah ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Bapa di sorga juga mengampuni dosa kita. Ayat yang ke-14 dan 15 berkata, jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Dan saya mau berkata jujur bagi kita hari ini. Pengampunan seringkali menjadi masalah besar. Pengampunan menjadi barang langka justru di antara umat Kristen. Jangankan umat Kristen, pengampunan ini menjadi barang langka di antara hamba Tuhan, bahkan pemimpin Kristen. Seringkali kita mampu mendermakan harta kita. Kita mampu membagikan harta kita kepada banyak orang. Bahkan separuh harta kita bagikan untuk bangun gereja, untuk donasi, untuk membuat hal-hal yang baik. Dan orang berkata dia bermurah hati. Tetapi yang namanya pengampunan yang notabene gratis, seringkali kita gagal melakukannya. Hari ini firman Allah mengatakan bagimu dan bagiku, ampuni orang yang bersalah. Supaya Bapa di sorga juga mengampuni kesalahan kita. Itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Agar Bapa di sorga menjawab doa kita. Haleluya, puji Tuhan, kita mau dengar dulu ini. Ibu Gembala akan membacakan dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Memang pengampunan adalah sebuah keputusan, bukan sebuah pertimbangan, tapi sebuah keputusan yang harus dilakukan. Ketika kita tidak berdiri berdoa, kata Alkitab, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Agar apa? Agar Bapa di sorga mengampuni kita dan menjawab doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Memang pengampunan adalah sebuah tindakan aktif. Bahkan tanpa menunggu orang yang menyakiti kita datang untuk meminta ampun pada kita. Karena ini sekali lagi bukan menyangkut orang yang menyakiti kita, saudaraku. Tapi menyangkut kita dan masa depan kita dan doa-doa kita. Harga mati bagi engkau berdoa. Ampuni terlebih dahulu. Kalau selama ini mungkin engkau merasa, kok kenapa doa saya rasa-rasanya kayak mentok di langit-langit rumah dan turun kembali. Jangan-jangan di sini letak masalahnya. Karena itu, mari kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Agar Bapa di sorga mengampuni kita dan menjawab doa-doa kita. Terlalu kecil dendam itu dibandingkan dengan jawaban doa. Terlalu kecil dendam itu dibandingkan dengan keselamatan yang Allah sediakan bagi kita. Terlalu kecil dendam itu dibandingkan dengan kebutuhanmu dan kebutuhanku hari-hari ini menghadapi situasi yang begitu sulit ini. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa kita sebagai anak Tuhan harus mengampuni? 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ibu Gembala kembali akan membacakan. Demikian firman Tuhan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Oh, haleluya. Yang ketiga, agar iblis tidak mendapat keuntungan atas kita. Haleluya, puji Tuhan. Memang saudaraku, sakit hati menghasilkan dendam. Orang menyakiti kita, itu sebuah kejahatan. Tetapi membalas dendam hanyalah melanggengkan kejahatan itu sendiri. Bahkan menghakimi atau pengadilan sekalipun hanya mampu menghakimi kejahatan itu. Bahkan jangan-jangan menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu dan hidupku. Untuk mengalahkan kejahatan ini hanyalah pengampunan. Dan kejahatan akan berhenti. Karena firman Allah berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44. Love your enemies
And pray for those who persecute you. Kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu jamak di mana-mana. Tapi jika kita mengasihi orang yang membenci kita, itu yang Tuhan Yesus minta. Kalau kita berdoa untuk orang yang memberkati kita, itu jamak di mana-mana. Tapi jika kita harus berdoa bagi orang yang merampas dari kita, itu yang Tuhan Yesus minta. Jika kita harus berdoa untuk orang yang memberkati gereja, oh haleluya, itu jamak di mana-mana. Tetapi jika kita harus berdoa untuk orang yang merusak gereja, itu yang diminta oleh Tuhan. Haleluya. Mengapa itu ayat tadi berkata dalam 2 Korintus 2 ayat ke-11, supaya iblis tidak mendapat keuntungan dari kita. Memang kejahatan cuma bisa dihentikan oleh pengampunan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mengapa kita harus mengampuni? Ayat yang sudah dibacakan tadi, tapi saya meminta kembali Ibu Gembala membacakan, yaitu ayat emas kita tadi. Haleluya. Lukas pasal 23, ayat yang ke-34. Ini ayat emas kita hari ini. Karena sekali lagi ini kalimat ini yang Yesus sampaikan justru bukan pada waktu dia sedang di depan banyak orang. Dia sedang sampaikan firman. Bukan ketika orang sedang mengagumi dia atau menyanjung dia. Tapi waktu dia sedang dihina. Dia disiksa, dianiaya, bahkan sampai mati. Ini kalimatnya. Haleluya, Ibu Gembala. Firman Tuhan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oh haleluya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Mengapa engkau dan saya sebagai anak Tuhan yang mengaku pengikut Kristus harus mengampuni? Karena pengampunan ini adalah maha teladan yang Yesus tinggalkan bagimu dan bagiku ketika dia di atas kayu salib. Soal engkau tumpang tangan orang sakit disembuhkan, engkau bisa berkhotbah dengan hebat, punya banyak talenta dan karunia, itu pemberian Allah. Tetapi soal pengampunan, itu teladan yang dia berikan bagimu dan bagiku, dan kita wajib meneladaninya. Haleluya. Karena itu bagi saya, penyaliban Kristus adalah pengampunan yang terhebat yang pernah Allah berikan bagi manusia. Penyaliban Kristus adalah pengampunan yang didasarkan oleh cinta yang tiada taranya. Kita tahu semua, satu dunia tahu, Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tapi bagi saya, Jesus died on the cross. Yesus mati atas kayu salib. Is standing before me to face an angry God. Dia berdiri di hadapanku untuk berhadapan dengan Allah yang sedang murka. Itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa jalanan, dia Yesus pasang badan ganti saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami akan ambil bagian dalam penderitaan-Mu, agar kelak kami boleh mendapat bahagian jika Engkau datang kali yang kedua dengan segala kemuliaan-Mu. Tolong kami, Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat, siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ambillah roti di tangan kanan dan anggur
Haleluya. Angkat roti di tangan kanan. Tinggi lewat kepala. Haleluya. Sebagai hamba Allah yang Allah percayakan mengembalakan sidang jemaat umat tebusan Tuhan di tempat ini. Apa yang saya terima dari Tuhan, itu yang diteruskan bagi jemaat dan bagi saya juga. Yesus Kristus Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, yaitu saudara dan saya, kita semua, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan bagimu, tubuh yang dihancurkan bagimu. Dan oleh tubuh yang dipecahkan, dihancurkan ini, oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Makanlah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Orang mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Padahal sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kemiskinan kemelaratan kita lah yang dipikulnya. Dan jaramnya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Haleluya. Dia memikul salib, melewati jalan penderitaan via dolorosa. Dia disiksa, dihina, dianiaya. Salib yang berat, dosamu dan dosaku lah yang memungkinkan semua itu boleh jadi. Tapi ucap syukur kepada Allah, karena kasih yang dia tiada taranya, dia boleh lakukan itu bagimu dan bagiku. Haleluya. Sekarang saudara, ambil cawan, angkat di tangan kananmu, tinggi lewat kepala. Haleluya. Sesudah itu, ia Yesus Kristus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, yaitu saudara dan saya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia Yesus Kristus Tuhan berkata kepada mereka, yaitu saudara dan saya, kita semuanya, inilah darahku, darah yang tertumpah bagimu, darah yang mahal, darah yang ajaib, darah yang berkuasa, darah yang menebus dosamu dan dosaku, darah yang mengampunimu dan mengampuniku, darah yang oleh karenanya memulihkan hubungan kita dengan Allah, darah yang tercurah. Oleh karena itu, ampunilah satu dengan yang lain, karena darah yang sama juga tercurah bagi semua orang yang engkau kasihi atau engkau benci sekalipun. Sekali lagi, ampunilah orang yang bersalah bagimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerahnya dan kemurahannya. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami bisa membalas semua anugerah-Mu? Kami tidak mampu membalasnya. Ajar kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan, agar supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami boleh berlayak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa khusus buat pemerintah dan bangsa kami. Tuhan, tolong pemerintah kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Berikan kemampuan untuk menghentikan penyebaran. Hikmat dari sorga dibutuhkan. Hamba berdoa Tuhan, buat para dokter dan para medis dan keluarga mereka, jauhkan dari sakit penyakit ini.
agar mereka boleh secara sempurna menjadi alat perpanjangan tangan Allah untuk menyembuhkan para pasien-pasien oleh karena Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa khusus buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini berhadapan dengan COVID-19. Tudungi dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka terlindung dari COVID-19 ini dan semua orang-orang yang telah terpapar dengan sakit penyakit ini. Hamba mohon jaman kesembuhan dari Allah. Belas kasihan-Mu kami perlukan bagi bangsa kami Tuhan. Cukupkan keperluan bangsa kami dalam melewati hari yang sulit ini. Dan kami percaya bahwa Indonesia akan kuat, Indonesia akan bertahan, Indonesia akan keluar sebagai pemenang. Dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin.